Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabila Nur Khalida with study number 221230089 who will explain the material about the basic of Islamic education atau dasar-dasar pendidikan Islam. Bagi umat Islam, agama adalah suatu dasar atau pondasi untuk berlangsungnya sebuah pendidikan. Karena ajaran-ajaran Islam yang sifatnya universal mengandung beberapa aspek yang sifatnya ubudiyah maupun muamalah. Seperti yang telah saya paparkan, di sini ada beberapa pendapat menurut ahli seperti menurut Plato, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, John Dewey, dan Ki Hajar Dewantara. Salah satu pengertian pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan potensi siswa sehingga moral dan intelektual mereka dapat berkembang. Dan guru menempatkan posisi untuk memotivasi dan menciptakan lingkungannya. Selanjutnya yang kedua, dalam pandangan Al-Ghazali, pendidikan adalah suatu usaha pendidik untuk menghilangkan akhlak buruk dan dapat menanamkan akhlak yang baik sehingga siswa dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Ibnu Khaldun memandang bahwa pendidikan memiliki makna yang luas, tidak terbatas pada proses pembelajaran ruang dan waktu, yang artinya bermakna proses untuk menangkap, menyerap, dan menghayati proses peristiwa alam dengan sepanjang zaman. Dan yang keempat, bagi John Dewey, pendidikan adalah pertumbuhan, perkembangan, dan hidup itu sendiri. Ia memandang secara progresif dan berprinsip pada sikap optimis tentang kemajuan siswa dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu tuntunan untuk tumbuhnya potensi siswa sehingga menjadi pribadi daripada bagian masyarakat yang merdeka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, dari pendapat beberapa tokoh yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran adalah suatu proses yang terjadi secara timbal balik. Yang kedua, siswa adalah manusia merdeka yang dipandang memiliki potensi untuk selanjutnya dapat mengembangkan potensi itu sendiri melalui pendidikan. Yang ketiga, pendidik adalah orang yang memiliki peran penting pada proses pendidikan, termasuk dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, manusia dengan intelektual cerdas dan karakter yang baik, tujuan dari pendidikan sehingga menemukan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, untuk melengkapkan wawasan kita, perlu kiranya menelisik pengertian pendidikan Islam dalam regulasi di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab 1 Pasal 1 dan 2 ditegaskan, pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam menyingkapi nilai-nilai agama, serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya. Selanjutnya tujuan. Berbicara tentang tujuan pendidikan tentunya tidak terlepas dari hakikat pendidikan itu sendiri. Quraisy Shihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Secara detail, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun memiliki beberapa pokok tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kerohanian manusia. Yang kedua, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan manusia dan kemampuan berpikir. Yang ketiga, pendidikan bertujuan untuk peningkatan kemasyarakatan. Yang keempat, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntunan zaman. Yang kelima, memperoleh lapangan pekerjaan yang dapat digunakan untuk mencari penghidupan. Nah, tujuan pendidikan Islam sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang akan saya bahas nanti. Menurut Ilyasir, tahun 2017, dalam jurnal literasi, jurnal ilmu pendidikannya tentang kajian filosofis dan metode implementasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip integrasi tauhid, yakni prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang guna menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, prinsip keseimbangan, yakni merupakan bentuk konsekuensi daripada prinsip integrasi. Keseimbangan yang proporsional antara muatan rohaniah dan jasmaniah, antara ilmu umum dan ilmu agama, antara teori dan praktik, dan antara nilai yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak.
Ketiga, prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid bahwa Tuhan adalah esa. Oleh karena itu, setiap individu bahkan semua makhluk hidup diciptakan oleh pencipta yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Melalui pendidikan, manusia diharapkan dapat terbebas dari belenggu kebodohan, kejemudan, kemiskinan, dan nafsu itu sendiri. Secara teoritis, tujuan akhir pendidikan Islam dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tujuan normatif, tujuan fungsional, dan tujuan operasional. Yang pertama tujuan normatif, yakni tujuan yang ingin dicapai berdasarkan norma-norma yang mampu mengkristalisasikan nilai-nilai yang hendak diinternalisasi, seperti tujuan formatif yang bersifat member persiapan dasar yang korektif, tujuan selektif yang bersifat memberi kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil, tujuan determinatif yang bersifat memberi kemampuan untuk mengarahkan diri pada sasaran-sasaran yang sejajar dengan proses pendidikan. Tujuan integratif yang bersifat memberi kemampuan untuk memadukan fungsi psikis, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu ke arah tujuan akhir, dan tujuan aplikatif yang bersifat memberi kemampuan untuk menerapkan segala pengetahuan yang telah diperoleh dalam pengalaman pendidikan. Selanjutnya tujuan fungsional, yakni tujuan yang sasarannya diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk memfungsikan daya kognitif, afektif, dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan. Seperti tujuan individual yang sasarannya pada pemberian kemampuan individual dalam mengamalkan nilai-nilai yang telah diinternalisasikan dalam pribadi berupa moral, intelektual, dan skill. Tujuan sosial yang sasarannya pada pemberian kemampuan pengalaman nilai-nilai dalam kehidupan sosial, interpersonal, dan interaksional dengan orang lain dalam masyarakat. Yang terakhir, tujuan operasional. Tujuan ini memiliki beberapa sasaran. Tujuan ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan insidental, tujuan sementara, dan tujuan intermedier. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tujuan pendidikan Islam di atas, pendidikan Islam harus dikembangkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk wahyu yang diharapkan mampu merombak tatanan sosial dan kultural pada pendidikan Islam agar mampu menjadi pemikir yang energik, produsen yang produktif, pengembang yang kreatif, atau pekerja yang memiliki semangat tinggi yang dilapisi dengan bekal keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Secara garis besar, pendidikan Islam memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan Islam adalah meraih kebahagiaan di akhirat, yaitu ukhrawi, yang merupakan tujuan akhir manusia hidup, sedangkan tujuan khusus pendidikan Islam banyak definisi yang disesuaikan dengan kebutuhan, tempat, dan waktu tertentu. Tujuan khusus ini secara umum adalah untuk kemaslahatan hidup di dunia atau duniawi. Berikutnya konsep pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, dalam Al-Quran. Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang diungkapkan oleh Sobri Soleh, Al-Quran berarti bacaan, yang merupakan kata turunan masdar dari fi'il madhi qara'a dengan arti isi maf'ul, yaitu makruh yang artinya dibaca, sebagaimana dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut merupakan perintah kepada manusia untuk belajar dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya, termasuk di dalam mempelajari, menggali, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua, setelah Al-Quran, maka dasar dalam pendidikan Islam adalah as-sunnah atau hadis. As-sunnah merupakan perkataan, perbuatan, atau apapun pengakuan Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah perbuatan orang lain yang diketahui oleh Rasulullah SAW dan beliau membiarkan saja kejadian itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga berisi tentang akidah, syariah, dan berisi tentang pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia seutuhnya. Setelah itu ada metodologi dan pendekatan yang akan saya bahas. Pertama yaitu metodologi. Dalam penggunaan metode pendidikan Islam, yang perlu dipahami adalah bagaimana seorang pendidik dapat memahami hakikat metode dan relevansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu terbentuknya pribadi yang beriman dan senantiasa siap sedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, pendidik pun perlu memahami metode-metode instruksional yang aktual yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh para pendidik sebelum pembuatan metode pendidikan Islam adalah memerhatikan persiapan pengajaran atau lesson plan yang meliputi pemahaman terhadap tujuan pendidikan Islam, penguasaan materi pelajaran, dan pemahaman teori-teori pendidikan Islam selain teori-teori pengajaran. Di samping itu, pendidik pun harus memahami prinsip-prinsip mengajar serta model-modelnya.
Kedua yang akan saya bahas adalah pendekatan. Perwujudan strategi pendidikan Islam dapat dikonfigurasikan dalam bentuk metode pendidikan yang lebih luas, mencakup pendekatan atau approach-nya. Untuk pendekatan pendidikan Islam dapat berpijak pada firman Allah sebagai berikut. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepada kamu, kami telah mengutus kepada kamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, serta mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, serta menganjurkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Nah, dari firman Allah tersebut, Jalaluddin Rahmat dan Zainal Abidin Ahmad merumuskan pendekatan pendidikan Islam dalam 6 kategori, yaitu yang pertama ada pendekatan tilawah atau pengajaran. Pendekatan tilawah ini meliputi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan memandang fenomena alam sebagai ayatnya, mempunyai keyakinan bahwa semua ciptaan Allah memiliki keteraturan yang bersumber dari Rabb al-Alamin. Bentuk tilawah mempunyai indikasi tafakur atau berpikir dan tadakkur atau berzikir, sedangkan aplikasinya adalah pembentukan kelompok ilmiah, bimbingan ahli, kompetensi ilmiah dengan landasan berakhlak Islam. Berikutnya ada pendekatan. Pendekatan ini meliputi menyucikan diri dengan upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar, tindakan proaktif dan tindakan reaktif. Pendidikan ini bertujuan untuk memelihara kebersihan diri dari lingkungannya, memelihara dan mengembangkan akhlak yang baik. Selanjutnya adalah pendekatan ta'lim Alkitab, mengajarkan Alkitab atau Al-Quran dengan menjelaskan hukum halal dan haram. Pendekatan ini bertujuan untuk membaca, memahami, dan merenungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai keterangannya, pendekatan ini bukan hanya mempelajari mengenai fakta, tetapi juga makna di balik fakta, sehingga dapat menafsirkan informasi secara kreatif dan produktif. Indikatornya pembelajaran membaca Al-Quran, diskusi tentang Al-Quran di bawah bimbingan para ahli, memonitor pengkajian Islam, kelompok diskusi, kegiatan membaca literatur Islam, dan lomba kreatif Islami. Berikutnya ada ta'lim al-hikmah. Pendekatan ini hampir sama saja dengan pendekatan ta'lim Alkitab, hanya saja bobot dan proporsi serta frekuensi diperluas dan diperbesar. Berikutnya yu'allim ma lam takunu ta'lamun, suatu pendekatan yang mengajarkan suatu hal yang memang benar-benar asing dan belum dapat diketahui sebelumnya, sehingga pendekatan ini membawa peserta didik pada suatu alam dan pemikiran yang benar-benar luar biasa. Tetapi pendekatan ini mungkin hanya dapat dinikmati oleh Nabi dan Rasul saja, seperti adanya mukjizat, sedangkan manusia biasa hanya bisa menikmati secara kecil saja. Yang terakhir ada pendekatan islah atau perbaikan, pelepasan beban dan belenggu yang bertujuan memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain, sanggup menganalisis kepincangan-kepincangan yang lemah, memiliki komitmen memihak bagi kaum tertindas, dan berupaya menjembatani perbedaan. Di samping itu, pelepasan beban dan belenggu ini bertujuan untuk memelihara ukhuwah Islamiyah dengan aplikasinya kunjungan ke kelompok duafa, kampanye amal soleh, kebiasaan bersedekah, dan proyek-proyek sosial, serta mengembangkan badan amil zakat dan sedekah. Nah, selanjutnya ada tantangan kontemporer. Selama revolusi industri 4.0, semua aspek kehidupan manusia berfokus pada kemajuan teknologi, karena setiap alat dan alat yang digunakan telah dibangun dalam suatu gelombang yang memungkinkan pengembangan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, setiap komponen pendidikan harus mampu menggunakan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, sumber daya pendidikan harus siap untuk memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran. Untuk menghadapi era 4.0, sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi harus disiapkan untuk memudahkan pembelajaran. Selanjutnya adalah masalah kurikulum pendidikan Islam dan metode atau pendekatan yang digunakan sebagai rujukan dalam proses pelaksanaannya. Menurut Julaiha tahun 2019, sistem pendidikan nasional saat ini memiliki setidaknya 6 kurikulum yang resmi digunakan dan termasuk pendidikan Islam. Kurikulum tersebut hanya mengalami perubahan nama, tetapi strukturnya tetap sama dan hampir tidak berubah dalam hal pendidikan Islam. Lalu mengenai metode pendidikan, Al-Atas berpendapat bahwa pendidikan adalah proses penanaman adab ke dalam diri manusia yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan melalui metode tertentu. Ia percaya bahwa siswa akan menunjukkan tingkat pemahaman mereka tentang materi secara berbeda-beda selama proses pembelajarannya, karena ilmu dan hikmah dua komponen utama dari konsepsi adab. Oleh karena itu, muatan pendidikan harus lebih diutamakan daripada metodenya. Namun, menurut Al-Atas, lembaga pendidikan muslim kontemporer yang dipengaruhi oleh konsep praktik pendidikan barat yang sekuler cenderung lebih menekankan metode daripada muatan dalam proses pembelajaran.
Lalu selanjutnya yang akan saya bahas adalah evaluasi. Pengertian evaluasi secara etimologi berasal dari kata kerja menilai. Evaluasi diartikan sebagai menilai sesuatu. Dan evaluasi memiliki beberapa padanan kata dalam bahasa Arab, yakni al-hisab, al-bala, al-qada, al-nadir, dan al-imtihan. Lalu secara terminologi, evaluasi memiliki berbagai pengertian dari berbagai ahli. Pengertian evaluasi menurut Muhammad Habib Toha adalah bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, digunakan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan bantuan alat atau instrumen, dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Lalu berikutnya, evaluasi atau penilaian menurut Edwin dan Gerald adalah the act of process to determining the value or something, yang berartikan bahwa evaluasi adalah tindakan atau upaya untuk mendeteksi atau menentukan nilai dari sesuatu. Kata evaluasi jika dihubungkan dengan pendidikan, maka dapat diartikan sebagai proses atau upaya penilaian atau penaksiran atau kemajuan, pertumbuhan, perkembangan dalam suatu program pendidikan, terutama yang bersangkutan dengan kemajuan dan perkembangan. Karena evaluasi dalam pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan cara mengevaluasi diri sendiri atau yang dikenal dengan muhasabah diri, maupun mengevaluasi diri orang lain. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap diri sendiri atau muhasabah diri. Di sini peserta didik dapat melakukan evaluasi terhadap diri sendiri setiap harinya, per minggu maupun per tahun, sehingga ia dapat memperhitungkan kekurangan bahkan kelebihan yang telah dilaksanakan beberapa waktu terakhir. Lalu ia dapat memperbaiki perbuatannya di hari berikutnya dan dapat merancang program yang dapat membangun dirinya sendiri. Kedua, evaluasi terhadap individu lain atau peserta didik yang lain. Evaluasi ini tertuju kepada peserta didik karena peserta didik merupakan bagian dari kegiatan pendidikan, dan evaluasi ini harus dilaksanakan oleh niat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hal ini dilakukan guna membimbing perkembangan dari peserta didik maupun individu lain dengan didasarkan nilai-nilai yang baik, sehingga evaluasi yang telah diberikan dapat memberikan manfaat yang berarti dan dapat menunjang perbaikan tingkah laku maupun segi keilmuannya. Dan yang ketiga, proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru dan murid selama di kelas, karena hal tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar siswa. Pengajaran yang baik dapat berpengaruh dalam penangkapan pemahaman materi siswa. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengetahui sasaran dari evaluasi ini, guru akan lebih mudah untuk menentukan alat evaluasi yang akan digunakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, bahwa evaluasi pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk mengetahui dan menilai perkembangan anak didik. Oleh karena itu, sebelum melakukan evaluasi, guru harus menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari evaluasi yang akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan utama pendidikan Islam. Yang pertama, definisi pendidikan. Secara umum, pengembangan potensi moral dan intelektual siswa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, secara Islam, membina individu sebagai hamba dan khalifah Allah, termasuk akhlak, kecerdasan, dan keterampilan. Selanjutnya, prinsip pendidikan Islam. Integrasi, keseimbangan, persamaan, dan pembebasan, kontinuitas, dan kemaslahatan. Untuk tujuan pendidikan Islam, terdapat normatif, fungsional, dan operasional. Untuk metode pendidikan Islam, ada tilawah, tazkiyah, ta'lim alkitab, ta'lim al-hikmah, yu'allim malam takunut ta'lamun, dan islah. Dan untuk evaluasi adalah penilaian diri, penilaian peserta didik, dan proses belajar mengajar untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir ada tantangan kontemporer, penyesuaian dengan teknologi dan media, adaptasi kurikulum dan metode pengajaran. That's all the material from me. Please apologize if there are any mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.